Pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-37 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para tokoh adat dan agama, para pemimpin politik, para pejuang kemerdekaan, para pemuda, pemudi, dan seluruh rakyat Republik Indonesia Barat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2025, kita memperingati 37 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Barat. Tanggal 14 Desember 1988, 14 Desember 2025. 37 tahun yang lalu, di tanah ini, bangsa Indonesia Barat menyatakan dengan tegas kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang berhak merdeka, berdaulat, dan diakui di antara bangsa-bangsa lain. Proklamasi itu lahir bukan dari emosi sesaat, tetapi dari perhitungan yang matang. Direncanakan selama kurang lebih 20 tahun. Atas berakhirnya seluruh payung hukum internasional yang selama puluhan tahun secara normatif mengatur tentang status politik wilayah Indonesia Barat. Dasar hukum internasional, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Barat. Antara lain, Bapak Ibu Saudara sebangsa dan setanah air yang terkasih. Saya hendak mulai pidato ini dengan dasar hukum internasional Proklamasi 14 Desember 1988 itu. Status politik Indonesia Barat tidak muncul dari ruang kosong. Sejak awal wilayah ini diikat oleh serangkaian perjanjian internasional yang secara eksplisit mengatur kedudukan kita. Pertama, Perjanjian Canberra tanggal 6 Februari tahun 1947 oleh 6 negara, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, Inggris, Belanda, dan Perancis. Isi perjanjian Canberra secara garis besarnya kira-kira seperti ini. Keenam negara harus melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial bagi 3 rumpun suku bangsa yang mendiami kawasan Pasifik Selatan. Jadi dalam hal ini sesungguhnya proses dekolonisasi sudah dimulai. Pemerintah Belanda sendiri mengumumkan dalam Government Blad nomor 46 tahun 1950 bahwa nanti pada tahun 1957 Belanda akan mengumumkan tentang akan diberikannya kemerdekaan kepada rakyat atau bangsa Indonesia Barat, wilayah jajahan Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 1970 berdasarkan jadwal perjanjian Canberra bahwa pemberian kemerdekaan dimulai dari Indonesia Barat, wilayah jajahan Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 1970, kemudian PNJ pada tahun 1975, Solomon Island pada tahun 1978, Fiji pada tahun 1979, dan Vanuatu pada tahun 1980, dan Kanaki pada tahun 1988. Kemerdekaan Indonesia Barat jajahan Belanda tertunda sampai pada hari ini karena pemberontakan Indonesia melawan Belanda sampai kepada campur tangan Amerika dan seterusnya. Sejarah yang hampir sama dengan Kanaki hingga sekarang ini belum mendapatkan kemerdekaan mereka. Sedangkan PNJ, Solomon Island, Fiji, dan Vanuatu semuanya sudah mendapatkan kemerdekaan mereka sesuai dengan jadwal perjanjian Canberra itu. Yang kedua,
Dalam rangka melaksanakan perjanjian Canberra itu, maka dibentuklah yang namanya South Pacific Commission yang bertugas melaksanakan perintah perjanjian Canberra dan berkedudukan di Canberra, Australia. Kita melangkah lebih lanjut. Kedua, perjanjian New York atau New York Agreement tahun 1962 hanya berlaku secara efektif 5 tahun sejak tanggal 1 Mei 1964 hingga pelaksanaan Act of Free Choice tahun 1969 yang oleh bangsa kita dikenal syarat rekayasa dan tidak mencerminkan kehendak bebas rakyat Melanesia Barat. Namun untuk menjaga hak kemerdekaan bangsa Melanesia Barat tetap terlindungi, maka oleh protes beberapa negara tertentu sehingga lahirlah perjanjian Roma tanggal 30 September 1962. Hanya selang satu bulan saja kemudian, yang menetapkan wilayah Melanesia Barat sebagai the Transitive Area atau the Transitive Territory of Indonesia for 25 years, di mana Indonesia hanya sebagai mandataris Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Melanesia Barat. Artinya bahwa setelah 25 tahun mandat itu berakhir dan bangsa Melanesia Barat harus berhak penuh untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sebagaimana bangsa lain yang keluar dari sistem mandat dan wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi hal ini sama persis dengan Israel yang memproklamasikan kemerdekaan mereka di Museum Tel Aviv saat berakhirnya deklarasi Balfour. Demikian pula yang dilakukan oleh almarhum Dr. Tom Waigai bersama para pejuang lain pada tanggal 14 Desember 1988, memproklamasikan berdirinya negara Republik Melanesia Barat tepat ketika seluruh perjanjian internasional telah habis masa berlakunya. Bahkan sudah lewat 7 bulan 2 minggu. Warisan Dr. Tom dan Jalan Damai. Almarhum Dr. Tom Waigai bukan hanya seorang intelektual, tetapi juga bapak gerakan non-kekerasan bangsa Melanesia Barat. Beliau mengajarkan bahwa kasus Melanesia Barat tidak sama dengan kasus bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sehingga metode kekerasan tidaklah tepat untuk meraih kemerdekaan bangsa Melanesia Barat. Bahkan jalan kekerasan yang hanya akan melahirkan penderitaan baru dan lingkaran balas dendam tanpa akhir. Jalan yang beliau tunjukkan kepada kita adalah jalan damai. Jalan yang bermartabat dan jalan hukum internasional. Jalan yang menghormati harkat dan martabat manusia Melanesia sekaligus prinsip kemanusiaan universal. Dr. Tom Waigai pernah berucap atau berkata begini, "Saya hidup, kita merdeka. Dan sekalipun saya mati nanti, kita pasti merdeka dengan apa yang sudah saya kerjakan ini. Karena dasar yang saya bangun ini sudah amat sangat kuat." Dalam semangat yang sama dengan Mahatma Gandhi, Dr. Martin Luther King Jr., dan Nelson Mandela, Dr. Tom meyakini bahwa non-violent struggle adalah satu-satunya cara menuju keadilan yang langgeng. Proklamasi 14 Desember 1988 menjadi penegasan bahwa bangsa Melanesia Barat memilih perlawanan damai, menggunakan argumen hukum diplomasi dan moral, bukan senjata dan kebencian.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjuangan damai yang kita pilih bukan tanpa harga. Ya. Setelah proklamasi 14 Desember 1988, bukan hanya almarhum Dr. Tom yang dikorbankan, tetapi juga banyak pejuang lain yang harus merasakan dinginnya jeruji besi. Saya sendiri pertama kali dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sejak tanggal 13 Desember 1989. Hanya karena berdiri bersama proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia Barat. Dan memilih jalan non-kekerasan. Hampir 11 tahun hidup saya habis di penjara. Jauh dari keluarga dan tanah adat. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 1999 saya dibebaskan. Setelah adanya tekanan dari Amnesty International dan jaringan Solidaritas Internasional yang melihat kasus saya sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi dan hak politik. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 1 November tahun 2001, saya kembali ditangkap dengan kasus yang sama. Karena keyakinan saya bahwa bangsa Indonesia Barat berhak merdeka melalui jalan damai. Sejak saat itu hingga saat hari ini, ya, sudah lebih dari 25 tahun. Saya hidup tanpa vonis yang jelas, tanpa kepastian hukum, dan tanpa perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya. Saya hidup di atas tanah leluhur saya sendiri, tetapi secara hukum diperlakukan seolah-olah saya tidak punya tempat. Siang maupun malam tidur saya tidak pernah benar-benar nyenyak. Karena setiap saat bayang-bayang penangkapan dan kriminalisasi dapat datang kembali. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat dunia, bahwa di tanah Indonesia Barat orang bisa dihukum panjang, bahkan hidup tanpa vonis, hanya karena mencintai bangsanya dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang damai. Ya. Selama 37 tahun perjuangan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia Barat tanggal 14 Desember 1988 adalah perjuangan damai yang berakar kuat pada adat dan jati diri bangsa Indonesia Barat. Noken, tasa nyaman dari kulit kayu, menjadi simbol persatuan suku-suku dari pegunungan hingga pesisir. Satu noken membawa sagu, ikan dan juga harapan akan kemerdekaan yang bermartabat. Dentuman tifa menggema di Honai dan rumah-rumah adat menguatkan hati kita untuk tetap tegar di tengah tekanan dan intimidasi. Tarian perang tanah ini kita tari bukan untuk menumpahkan darah, melainkan sebagai simbol keteguhan damai melawan penindasan dan penjajahan. Dalam keterbatasan, rakyat Indonesia Barat masih bisa membangun sekolah-sekolah rakyat, komunitas belajar adat, dan jaringan solidaritas yang menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu modern. Para petani, nelayan, dan pekerja sederhana masih ikut menopang perjuangan dengan menjaga hutan, laut, dan tanah adat sebagai warisan bagi generasi yang akan hidup di negara merdeka nanti, meskipun selalu dihadang oleh tembok penjajah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, perjuangan damai ini tidak lagi sunyi. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat Indonesia Barat
semakin menguat dan terus meningkat. Di Inggris misalnya, Jaringan Internasional Parliamentarians West Papua menggelar pertemuan penting di London pada bulan Oktober tahun 2023 untuk mendesak agar Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa segera diizinkan berkunjung ke wilayah Melanesia Barat. Sejalan dengan komunike para pemimpin Melanesian Spearhead Group yang menyerukan hal yang sama. Lebih dari 85 negara termasuk anggota Pacific Island Forum, Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, serta sejumlah negara-negara Eropa telah menyatakan dukungan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi akses ke Melanesia Barat untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Melanesia Barat. Tekanan dan moral atau tekanan politik dan moral ini terus bergema di berbagai parlemen dunia. Pertemuan-pertemuan di parlemen Eropa dan parlemen nasional lain menegaskan bahwa penolakan Indonesia terhadap kunjungan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun tidak dapat dibiarkan tanpa akuntabilitas. Di kawasan Melanesia sendiri, isu Melanesia Barat telah lama menjadi agenda tetap Melanesia Spearhead Group, sebuah organisasi regional yang sejak awal membawa komitmen dekolonisasi bagi seluruh bangsa Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Tantangan pemuda dan tokoh adat. Bapak Ibu Saudara, namun tantangan yang kita hadapi masih terus menghadang. Penundaan pengakuan kedaulatan menciptakan ketimpangan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta diskriminasi struktural terhadap orang Melanesia Barat di berbagai bidang kehidupan. Isu deforestasi, kerusakan lingkungan, dan tekanan terhadap tanah adat mengancam masa depan generasi yang akan datang. Di garis depan perjuangan damai ini berdiri para pemuda, mahasiswa, dan tokoh adat. Para pemuda dan mahasiswa melayangkan petisi ke lembaga-lembaga internasional, mengumpulkan data, menulis laporan, dan mengangkat suara bangsa melalui media digital. Mereka adalah jembatan antara HONAI dan forum-forum global, antara TIFA dan mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu para ondofolo, kepala suku, dan tetua adat menjadi penjaga moral perjuangan, memastikan bahwa setiap langkah politik tetap selaras dengan adat, musyawarah, dan rasa hormat terhadap kehidupan ini. Di Honai, di rumah adat, doa dan musyawarah tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Tuhan agar perjuangan ini tetap berada di jalan damai. Noken Persatuan, FIFA Perjuangan, dan tarian perang damai menjadi konstitusi kehidupan yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tanpa adat hanya akan membuat bangsa ini kehilangan jiwa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, agenda politik kita ke depan jelas. Yang pertama, memperkuat posisi Republik Melanesia Barat dalam keluarga besar Melanesia dengan mendorong keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group sebagai representasi sah bangsa Melanesia Barat. Dan yang kedua, menggalang dukungan yang lebih luas agar Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar dapat mengunjungi wilayah Melanesia Barat dan menyaksikan langsung situasi rakyat kita. Dan yang ketiga, mendorong munculnya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui bahwa hak penentuan nasib sendiri bangsa Melanesia Barat belum pernah dilaksanakan secara adil dan bermartabat, sehingga proses dekolonisasi harus dibuka kembali. Kepada para pemuda, mahasiswa, dan tokoh adat dan tokoh agama,
bangsa Indonesia Barat menitipkan mandat sejarah sebagai berikut. Yang pertama, kuasailah hukum internasional, teknologi, dan bahasa dunia. Tulis sejarahmu sendiri dan berdirilah di mimbar global sebagai duta perjuangan damai bangsa Indonesia Barat dengan moto Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Yang kedua, kepada para tokoh adat dan pemimpin agama, teruslah menjadi sumber kebijaksanaan dan penyejuk agar api perjuangan damai tidak bergeser menjadi kebencian, tetapi tetap menjadi cahaya harapan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah semua penderitaan dan pengorbanan ini, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dunia mulai membuka mata dan telinga terhadap jeritan bangsa Indonesia Barat. Pada peringatan yang ke-37 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Barat ini, marilah kita teguhkan tekad kita bahwa kita akan tetap setia pada jalan damai, bahwa kita akan tetap terus memperjuangkan pengakuan kedaulatan kita dengan argumen yang kuat, diplomasi yang cerdas, dan solidaritas internasional yang luas. Bahwa kita akan menjaga adat, noken persatuan, tiwa perjuangan, dan tarian perang damai sebagai identitas yang tidak pernah bisa dijajah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, leluhur bangsa Indonesia Barat, dan seluruh pejuang yang telah mendahului kita memberkati langkah kita, memberkati langkah perjuangan damai ini. Amin. Dengan demikian, di hadapan Tuhan leluhur dan sejarah hari ini, kita memperbaharui janji kita untuk setia pada proklamasi 14 Desember 1988 hingga kedaulatan itu diakui sepenuhnya. Hari Minggu di Jayapura, tanggal 14 Desember 2025, Presiden Negara Republik Indonesia Barat, tertanda Dr. Andos Septin Mamborai Baike. Shalom.